Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang diare dan penata laksanaannya dengan pedoman yaitu tentang lintas diare ya, yang merupakan singkatan dari 5 langkah tuntaskan diare. Jadi selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, jadi ini buku panduan Kemenkes tahun 2011. Tadi sebenarnya ada buku panduan terbaru tahun 2015, tapi bentuknya masih kayak buku cetak gitu kalau dicari di Google ya. Jadi agak susah kalau buat belajar bareng. Jadi semoga nggak banyak beda ya. Nanti kalau misalnya ada kayaknya update, nanti sambil didiskusikan. Nah, jadi pilar diare itu ada 5 atau slogannya itu lintas diare ya, 5 langkah tuntaskan diare. Yaitu yang pertama, Oralit, kemudian zinc 10 hari, kemudian teruskan ASI atau makanan, kemudian nasehat dan antibiotik selektif, gitu. Oke lanjut. Ya ini dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2011. Kemudian ya masih Departemen Kesehatan ya. Ya lanjut. Nah ini penjelasan tentang logo ya. Jadi penjelasan tentang logo ini yang pertama warna biru dan butiran air. Nah dan butiran air menggambarkan cairan dan tindakan rehidrasi yang harus dilakukan pada penderita diare. Oke. Jadi dia warna biru dan seperti air itu menandakan rehidrasi cairan ya. Kemudian warna ungu mewakili simbol Direktorat Diare. Oke. Warna ungunya subdirektorat diare, kemudian gambar 2 anak mewakili kelompok yang menjadi sasaran prioritas. Oke, anak ya. Prioritasnya anak. Posisi mereka di tengah menandakan bahwa anak akan menjadi sehat dengan menerima 5 langkah untuk menuntaskan diare. Oke. Lintas diare. Lanjut. Ya. Nah apa yang dimaksud diare? Jadi diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair bahkan berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Jadi tidak ada patokan berapa kalinya ya. Jadi pokoknya ada perubahan konsistensi dan adanya perubahan frekuensi dari biasanya dalam 1 hari. Gitu. Jadi kalau misalnya dia biasanya umumnya untuk frekuensinya 3 kali atau lebih gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ada aja orang yang biasa sering ya nggak apa-apa gitu atau misalnya frekuensinya jadi tambah lembek gitu ya. Kalau misalnya kayak ini dicontohkannya kalau misalnya kayak orang yang pakai stoma gitu ya, kan nggak ketahuan dia diare atau tidak, tapi lihat frekuensi apa konsistensinya. Jadi kalau misalnya tambah lembek juga dianggap diare gitu. Jadi nggak mesti sesuai frekuensinya. Kemudian apa penyebab diare? Jadi 6 golongan terbesar penyebab diare. Yang pertama infeksi baik bakteri, virus ataupun parasit, kemudian malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi dan lain-lain. Oke. Itu ya. Jadi infeksi, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi dan sebab lainnya. Oke, apa jenis-jenis diare? Jadi ada istilah diare akut yaitu dan diare persisten. Kalau misalnya diare akut adalah diare yang kurang dari 14 hari. Nah, kemudian kalau misalnya kronis atau persisten itu 14 hari atau lebih dari 14 hari, 14 hari atau lebih gitu ya. Kemudian ada istilahnya diare akut melanjut yaitu 7 sampai 14 hari. Ya istilahnya masih diare akut ya, tapi yang ada kadang membagi dia diare akut melanjut. Itu 7 sampai 14 hari. Gitu ya. Kemudian bedanya persisten sama kronis, kalau persisten ya berarti terus-terusan, kronis ya bisa hilang timbul tapi sudah lama. Kan bisa 14 harinya terus-terusan atau ada nanti tidak ada gitu ya. Itu kronis. Ya, kemudian
Apa saja derajat dehidrasi? Nah, derajatnya dibagi jadi 3, yaitu diare tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, kemudian dehidrasi berat. Oke. Nah, bagaimana cara menilai anak diare? Oke, yang pertama, tanyakan lama anak sudah mengalami diare. Jadi onsetnya berapa lama, kemudian berapa kali frekuensinya, kemudian tinjanya ada darah atau tidak, karena kan nanti diagnosisnya beda. Kemudian ada muntah atau tidak, apakah ada penyakit lainnya. Oke. Kemudian PF, bagaimana keadaan umum. Jadi kita lihat keadaan umumnya, sadar atau tidak. Kemudian lemas atau terlihat sangat mengantuk, apakah anak gelisah. Kemudian berikan minum, apakah dia mau minum. Kalau dia tampak sangat haus atau malas minum kan nanti berpengaruh ke penentuan status dehidrasinya. Kemudian apakah matanya cekung atau tidak cekung, kemudian cubitan turgornya kembali lambat atau sangat lambat lebih dari 2 detik. Oke, nah ini klasifikasi yang gampang, yaitu bila terdapat 2 tanda atau lebih dari 4 ini ya. Jadi keadaan umumnya gimana? Lihat aja kalau misalnya tanpa dehidrasi keadaan umumnya baik, kalau ringan sedang, gelisah, rewel gitu ya. Kalau misalnya berat sudah lunglai, lesu gitu ya. Kemudian matanya tidak cekung, cekung, cekung. Ya, kalau cekung ya bisa ringan sedang atau berat lah ya. Nggak ada cekung sekali, ya nggak ada lah ya, pokoknya cekung aja. Kemudian, nah keinginan untuk minum, nah ini juga yang gampang memperhatikannya. Kalau dia masih pengen terus minum, berarti dia ringan sedang. Kalau misalnya malas minum, ya berarti eh, berat gitu ya. Kalau misalnya tidak ada normal aja, ya berarti tidak ada dehidrasi. Kemudian turgornya segera kembali lambat atau sangat lambat. Sangat lambat tadi ya, lebih dari 2 detik gitu ya. Oke, kemudian bagaimana rencana terapinya? Jadi tergantung dari derajat dehidrasinya, bisa ringan sedang, berat, atau tanpa dehidrasi. Ya, kemudian terapi A, B, C. Kemudian, nah, bagaimana cara mencegah dehidrasi sebelum anak dibawa ke rumah sakit? Jadi, bila tersedia berikan cairan rumah tangga, misalnya air tajin, kuah sayur, sari buah, air teh, air matang, dan lain-lain. Jadi pokoknya dikasih cairan yang ada ya. Kalau bisa air tajin, kalau bisa bikin oralit, ya oralit gitu ya. Kemudian bagaimana cara melakukan pencegahan diare yang benar dan efektif? Pencegahannya pertama, memberi ASI eksklusif 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun ya, biar meningkatkan imunitasnya ya. Kemudian makanan pendamping ASI sesuai umur. Ya, memberikan minum air yang sudah direbus dan menggunakan air bersih yang cukup. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Nah, membuang air besar di jamban, kemudian membuang tinja bayi dengan benar, memberikan imunisasi campak. Ya, karena campak juga berpengaruh ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini terapinya ya. Terapinya tadi ya tandanya minimal ada 2 dari 4. Pokoknya keadaan umum, mata, minum dan turgor gitu ya. 4 itu minimal 2 sudah masuk eh, ke dalam apa? Kriteria tersebut. Kalau misalnya dia tanpa dehidrasi itu teruskan ASI sesering mungkin gitu kan ya. Yang penting yang pertama cairan ya, 5 langkahnya cairan. Yang pertama cairan, teruskan ASI yang lebih sering. Anak yang mendapat ASI eksklusif beri Olarit atau air matang sebagai tambahan. Jadi bisa ditambahkan air matang atau Oralit. Kemudian anak yang tidak mendapat ASI eksklusif beri susu yang biasa diminum dan Oralit atau cairan rumah tangga sebagai tambahan kuah, sayur, air tajin, air matang dan sebagainya. Beri Oralit sampai diare berhenti, bila muntah tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau misalnya muntah dihentikan dulu 10 menit kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian berapa cairan yang diberikan? Jadi kalau misalnya kurang dari 1 tahun itu 50 sampai 100 mili setiap kali BAB. Kemudian kalau misalnya muntah, muntah. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun itu 100 sampai 200 mili setiap BAB gitu ya. Kemudian
Kalau muntah, kalau nggak salah setengahnya ya. Kalau misalnya muntah setengahnya, kalau BAB ya kalau kurang dari 1 tahun 50 sampai 100, kalau lebih dari 1 tahun 100 sampai 200. Kemudian anak harus diberi 6 bungkus Oralit, jadi dikasih 6 bungkus Oralit yang setiap bungkusnya itu 200 mili. Jadi kalau misalnya air mineral 600 mili dimasukin 3 Oralit ya, diminum sesuai tadi kalau misalnya setiap BAB kurang dari 1 tahun umurnya kasih 100 mili. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun ya 100 sampai 200. Kalau tadi 50 sampai 100 ya. Kemudian anak harus diberi 6 sudah, kemudian telah diobati dengan rencana terapi B atau C, ya tidak dapat kembali kepada jika diare tidak dapat kembali kepada petugas kesehatan jika diare memburuk. Oke. Jadi yang dikasih 6 bungkus ini kalau misalnya dia sudah terapi B, terapi C kemudian pulang kan dikasih dikasih Oralit gitu ya. Kalau atau juga susah untuk sampai ke rumah sakit gitu. Kemudian ayah ibu ajari ibu cara mencampur dan memberikan Oralit. Ya tadi ya mencampurnya 1 saset dengan 200 mili. Kemudian diberikannya kalau kurang dari 1 tahun 50 mili per BAB, 50 sampai 100, kemudian kalau lebih dari 1 tahun 100 sampai 200 mili. Oke, itu yang terapi A. Intinya terapi A dia apa? Dirawat jalan ya. Cuman dikasih Oralit. Oke. Kemudian nah, kemudian yang kedua kan tadi pilar pertama dia rehidrasi, kemudian yang kedua beri zinc. Jadi zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti. Itu ya. Kemudian zinc ini kurang kalau misalnya kurang dari dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI ya. Jadi bisa dimasukkan dalam air matang atau ASI ya. Bisa juga dikunyah, ditabur di makanannya juga bisa ya. Dosisnya berapa? Kalau dia kurang dari 6 bulan, dia 10 miligram atau setengah tablet ya. Kalau sirup biasanya setengah sendok ya, setengah sendok. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan kasihnya 20 miligram 10 hari. Kemudian beri makanan untuk mencegah kurang gizi. Jadi tetap dikasih makanan ya. Beri makanan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat. Nah, jadi nggak berubah ya. Tambahkan 1 sampai 2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makanan. Oke. Beri makanan kaya kalium seperti sari buah segar, pisang, air kelapa hijau ya. Beri makanan lebih sering daripada biasanya dengan porsi lebih kecil. Jadi setiap 3 sampai 4 jam. Jadi porsi kecil dan sering ya. Setelah diare berhenti, beri makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu. Ya, kalau bisa diberi makanan tambahan dia tadi ya, minyak sayur gitu ya, setiap porsi makanan. Kemudian antibiotik hanya jika sesuai indikasi misalnya disentri atau kolera. Kalau disentri kan intinya dia BAB-nya berdarah. Nanti kita bedakan apakah dia disentri basilar atau disentri amuba. Kalau disentri basilar intinya dia frekuensinya lebih banyak, nyeri perutnya lebih hebat gitu ya. Kemudian kalau misalnya amuba nyeri perutnya tidak terlalu banyak, kemudian frekuensinya nggak terlalu banyak, biasanya kurang dari 10 kali per hari, kemudian ada berlendir, kemudian bau busuk gitu ya, itu yang ke disentri amuba. Kemudian kalau kolera ciri khasnya cair ya, cair seperti cucian beras gitu. Kemudian antibiotiknya kalau misalnya disentri amuba ya metronidazole 10 miligram per kilogram berat badan gitu ya. Kemudian kalau misalnya basiler ya berarti kotri ya, cotrimoxazole. Kalau misalnya kolera berarti pilihannya bisa erythromycin atau doxycycline ya. Kemudian nasehat yang terakhir edukasi kan, nasehat untuk ibu atau pengasuh. Intinya dia harus bawa kembali ke petugas kesehatan jika berak cair lebih sering. Jadi makin sering saja. Terus muntah berulang, sangat haus. Nah, berarti kalau sangat haus sudah masuk dehidrasi ringan sedang. Makan dan minum sangat sedikit. Jadi misalnya muntah terus, timbul demam, bercak berdarah, tidak membaik dalam 3 hari. Ya, ini berarti harus balik ke petugas kesehatan. Ya, lanjut. Kemudian yang terapi B. Oke,
Nah, ini kalau misalnya rencana terapi B, sama ya, minimal ada 2 atau lebih dari tanda-tanda berikut. Yang pertama keadaan umum, gelisah, rewel, kemudian matanya cekung, kemudian keinginan minumnya sangat haus, atau ada rasa haus, kemudian turgor kulitnya lambat. Nah, terapinya jumlah oralit yang diberikan biasanya ini ya, 7 mili per kilogram berat badan. Jadi ini oralit yang diberikan. Jadi misalnya kalau misalnya dia 10 kilogram berarti 750 mili oralit dalam 3 jam ya. Dalam 3 jam pertama di sarana kesehatan. Nah, bila BB tidak diketahui, beri oralit sesuai tabel berikut ini. Jadi kalau misalnya kurang dari 4 bulan itu 200 sampai 400 mili, kemudian 4 bulan sampai 12 bulan 400 sampai 700. Ya, soalnya kan hampir 10 kilo ya. Kalau 1 tahun sampai 2 tahun ya 700 sampai 900 ya. Kan berat badannya sekitar 10 kilo lah ya. Kemudian 2 sampai 5 tahun itu 900 sampai 1400. Ya. Kemudian intinya dosisnya 75 cc per kilogram berat badan. Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah. Jadi nggak apa-apa diberikan. Kemudian bujuk ibu untuk meneruskan ASI, jadi makanannya ASI-nya diteruskan ya. Kemudian untuk bayi kurang dari 6 bulan, eee, yang tidak mendapatkan ASI berikan juga 100 sampai 200 mili air selama masa ini. Kemudian kalau lebih dari 6 bulan, tunda pemberian makanan selama 3 jam kecuali ASI dan Oralit. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lebih dari 6 bulan ya, lebih 6 bulan nggak apa-apa di-stop dulu, makanannya selain ASI dan Oralit. Kemudian berikan zinc selama 10 hari berturut-turut. Nanti setelah 3 jam nanti dievaluasi lagi, dia masuknya apakah turun atau naik ke berat atau, tetap di terapi B. Kalau di terapi B ya diulangi lagi gitu selama 3 jam. Lanjut. Nah, amati anak dengan seksama dan bantu ibu memberikan oralit ya. Tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan, berikan sedikit demi sedikit tapi sering. Kemudian periksa dari waktu ke waktu, kemudian bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI ya. Beri oralit sesuai rencana terapi A bila pembengkakan telah hilang. Oke, berarti nanti dia kembalinya ke A ya. Setelah 3 sampai 4 jam nilai kembali anak menggunakan penilaian, kemudian pilih rencananya tadi ya. Apakah dia A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Bila tidak ada dehidrasi, ganti ke rencana A, ya bisa rawat jalan. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing kemudian mengantuk dan tidur. Oke. Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan atau sedang, ulangi rencana B. Jadi masuk lagi 75 cc per KGBB. Kemudian anak mulai diberi makanan, susu, dan sari buah. Bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti ke terapi C. Oke. Bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana B, jadi tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam terapi 3 jam di rumah. Jadi misalnya 700 mili tadi ya, kasih. Kemudian berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah. Kemudian jelaskan 5 langkah rencana terapi A untuk mengobati anak di rumah. Jadi ya tadi yang terapi A tadi ya, mulai dari rehidrasinya, kemudian zincnya, kemudian makanannya, kemudian antibiotiknya kalau perlu, kemudian edukasi kalau misalnya kembalinya kapan. Ya, lanjut ke terapi C. Nah, rencana terapi C ini untuk dehidrasi berat diberikan kalau misalnya sama tadi ya 2 dari 4. Yang pertama keadaan umumnya. Kalau keadaan umumnya pokoknya dia sudah lesu gitu ya. Kemudian kalau misalnya matanya cekung, tidak mau minum lagi, kemudian turgornya sangat lambat ya atau lebih dari 2 detik kembalinya. Oke, kemudian terapinya di zoom out sedikit Bel. Ya, oke.
Jadi kalau misalnya nah ini terapinya, ikuti tanda panah gitu ya. Jawabannya ya, dapatkah saudara memberikan, cairan intravena aja. Nah, kalau misalnya dapat diberikan cairan intravena, diberikan cairan dengan, rumus 30-70 ya. Bisa dengan ringer laktat atau NaCl ya. Kalau misalnya, eee bila RL tidak ada. Jadi kalau misalnya diare lebih diutamakan penggunaan RL ya, atau NaCl bila RL tidak tersedia. Kemudian nah 100 mili per kg/BB dibagi dosisnya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 1 tahun, nah ini, batasnya 1 tahun ya, kalau zinc batasnya 6 bulan. Nah, kalau misalnya bayi kurang dari 1 tahun, itu 30 milinya dalam 1 jam, 70 milinya dalam 5 jam, jadi habis dalam 6 jam. Kalau misalnya anak 1 tahun atau lebih, itu dikasihnya lebih cepat setengahnya, jadi yang 1 jam jadi setengah jam itu 30 mili per kg/BB, kemudian 70 milinya dalam 2,5 jam. Oke, gitu ya. Jadi habis dalam 3 jam. Kalau yang kurang dari 1 tahun, habis dalam 6 jam. Diulangi bila denyut nadi masih lemah atau tidak teraba. Jadi bisa diulang lagi ya. Kemudian nilai kembali tiap 15 sampai 30 menit. Bila nadi belum teraba, beri tetesan lebih cepat. Oke. Juga beri oralit. Nah, bisa diberi oralit itu 5 mili per kg/BB per jam. Biasanya setelah 3 sampai 4 jam bayi atau 1 sampai 2 jam anak. Bayi atau 1 sampai 2 jam anak. Jadi, oke, kalau misalnya sudah bisa minum, bisa dikasih oralit 5 mili per kg/BB. Jadi kalau misalnya berat badannya 10, berarti 50 ya. 50 mili per jam, 50 mili per jam. Jadi biasanya kalau bayi dia 3 sampai 4 jamnya sudah bisa minum ya. Kalau anak 1 sampai 2 jam, anak lebih cepat mungkin ya. Kemudian berikan zinc selama 10 hari. Ya sama ya, zinc tadi batasnya 6 bulan. Kalau yang dehidrasi berat itu batasnya 1 tahun. Lanjut. Oke. Tapi kalau misalnya tidak bisa diberikan intravena, pilihannya apa tadi? Ya, kalau misalnya adakah terapi terdekat dalam 30 menit gitu ya. Kalau misalnya ya, apa tuh? Oh ini yang sebelumnya tadi ya. Setelah 6 jam untuk bayi dan anak 3 jam, nilai lagi derajat dehidrasinya, kemudian pilih rencana terapi A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Kan tadi harusnya obatnya apa? Cairannya habis dalam 6 jam pada bayi atau infant lah ya, bayi di sini kurang dari 1 tahun ya. Kemudian 3 jam yang anak. Kemudian nilai lagi dia masuk A, B, atau C. Kemudian kalau misalnya tadi tidak bisa intravena, apakah bisa tercapai dalam 30 menit? Kalau bisa tercapai dalam 30 menit, rujuk penderita untuk terapi intravena. Bila penderitanya bisa minum, sediakan oralit dan tunjukkan cara memberikannya selama di perjalanan. Nah, jadi kalau misalnya bisa dirujuk dalam 30 menit, ya rujuk. Kemudian beri oralit sebisa mungkin. Kemudian kalau misalnya tidak bisa, apa tuh pilihannya? Kalau tidak bisa dirujuk ke fasilitas yang intravena dalam 30 menit, ini bisa pasang NGT atau tidak ya. Jadi kalau bisa pasang NGT-nya, jadi pasang NGT atau orogastrik berikan sedikit demi sedikit. Cairannya berapa? 20 mili per kg/BB per jam selama 6 jam. Nah, ini 20 mili per kg/BB per jam selama 6 jam. Kenapa? Ya, kemudian nilai nilai setiap 1 sampai 2 jam. Jadi dievaluasi ya. Bila muntah atau perut kembung berikan cairan lebih lambat. Oke. Kemudian bila rehidrasi tidak tercapai setelah 3 jam, rujuk untuk terapi intravena ya. Jadi kalau misalnya 3 jam nggak ada perbaikan dengan NGT atau OGT, rujuk. Setelah 6 jam nilai kembali. Oke, kalau berhasil selama 6 jam, ya evaluasi kembali dia A, B, atau C. Kemudian kalau juga nggak bisa menggunakan NGT, ya mulai rehidrasi dengan oralit melalui mulut.
Berikan sedikit demi sedikit, dosisnya sama ya, 20 mili per kg/BB per jam selama 6 jam gitu ya. Kemudian bila muntah atau perut kembung berikan cairan lebih lambat. Bila tidak tercapai 3 jam rujuk. 6 jam evaluasi lagi. Oke, jadi 20 mili ya per kg/BB per jam selama 6 jam. Berarti 20 mili, kalau 20 mili 6 jamnya berarti berapa? 120 mili ya. Kalau oral, kalau IV kan tadi 100 lah ya. Kemudian nggak bisa minum juga. Segera rujuk anak untuk rehidrasi melalui NGT atau intravena. Bila mungkin, amati penderita setidaknya 6 jam setelah memastikan bahwa ibu dapat menjaga mengembalikan setelah rehidrasi ya. Bila mungkin, penderita sedikitnya 6 jam setelah rehidrasi untuk memastikan bahwa ibu dapat menjaga mengembalikan cairan hilang dengan memberi Oralit. Oke, jadi kalau misalnya dia setelah berat, kalau bisa dievaluasi dulu 6 jam. Bila umur anak di atas 2 tahun dan kolera baru saja berjangkit di daerah saudara, pikirkan kemungkinan kolera dan beri antibiotik yang tepat secara oral begitu anak sadar ya. Kalau kolera ya diberikan antibiotik sesuai kolera ya, erythromycin atau doxycycline. Ya, lanjut. Oke, ini zinc tadi ya. Jadi kalau misalnya pastikan semua anak yang menderita diare mendapat obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Nah, gitu ya. 10 hari berturut-turut, batasnya 6 bulan. Beda dengan terapi C. Kalau terapi C batasnya 1 tahun. Kalau dia, pokoknya kalau misalnya 6 bulan kasih 10 miligram. Terserah satu tabletnya, biasanya tabletnya 20 miligram ya. Kemudian sirup, kadang ada 5 milinya 10 mili atau 20 mili ya. Pokoknya kalau kurang dari 6 bulan pakainya 10 mili. Kalau lebih dari sama dengan 6 bulan 20 mili. Oke, gampangnya gitu. Kalau tablet dia 20 mili ya. Larutkan tablet dalam 1 sendok air matang atau ASI, segera berikan ya. Jadi bisa dikasih ke air matang. Tablet mudah larut ya. Bila anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian obat zinc, ulangi pemberian dengan cara memberikan potongan lebih kecil. Dilarutkan beberapa kali hingga dosis penuh. Oh, jadi kalau misalnya zincnya keluar setengah jam, batasnya setengah jam. Kalau setengah jam setelah pemberian zinc dia muntah, diulangi ya. Bila anak penderita dehidrasi berat atau memerlukan cairan infus, tetap berikan zinc segera setelah anak bisa minum. Oke. Lanjut. Oke. Kemudian ya, lanjut Bang. Oke. Berikan Oralit. Nah, ini apa nih, berikan Oralit ya. Jadi Oralit merupakan campuran garam elektrolit seperti NaCl dan klorida, kalium klorida dan trisodium sitrat hidrat serta glukosa anhidrat. Oke. Intinya Oralit diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit tubuh yang terbuang saat diare. Oke, terus ya campuran glukosa dan garam dapat diserap dengan baik oleh khusus penderita diare. Oke, kapan Oralit perlu diberikan? Segera bila anak diare. Sampai diare berhenti. Oke, kemudian bagaimana cara memberikan Oralit? Nah ini tadi ya, 1 bungkus dimasukkan ke dalam 1 gelas air matang 200 cc. Anak kurang dari 1 tahun diberinya 50 sampai 100 cc setiap BAB. Kemudian kalau misalnya anak lebih dari 1 tahun, itu diberikannya 100 sampai 200 cc per BAB. Kemudian di mana Oralit bisa diperoleh? Apotik, toko obat, posyandu, Polindas, puskesmas, pustu, rumah sakit atau tempat pelayanan yang lain. Mengapa diperlukan Oralit formula baru? Nah, karena Oralit formula lama biasanya menyebabkan mual dan muntah. Nah, jadi yang lama itu dia osmolaritasnya lebih tinggi ya. Yang sekarang kan lebih rendah osmolaritasnya. Nah, ini tahun 1978 yang baru 2004. NaCl-nya lebih rendah ya, awalnya 3,5 gram, sekarang 2,6. Kemudian natrium klorida, natrium bikarbonat ya, awalnya 2,5, jadi natrium sitrat 2,9. Kemudian KCl-nya tetap ya 1,5, kemudian glukosanya lebih rendah, yaitu awalnya 20 jadi 13,5. Jadi osmolaritasnya lebih rendah
Yang dulunya 331 ini bikin enak ya. Kalau osmolarnya yang baru itu 245. 245 331. Ya, gitu ya. Pokoknya kalau natrium bikarbonatnya diganti natrium sitrat. Ya, lanjut. Oke. Ya, beda terdapat pada tingkat osmolaritas. Ya. Kemudian, ya, apa keunggulan oralit formula baru? Mengurangi volume tinja hingga 25%, menguali mual muntah 30%, mengurangi secara bermakna pemberian cairan melalui intravena. Oke, intinya katanya formula oralit baru lebih bagus dari yang sebelumnya. Oke, apa yang perlu dilakukan bila masih ada stok oralit lama? Ya, masih tetap bisa diberikan, namun jika sudah tersedia oralit baru, pakai yang oralit baru. Oke, gitu ya. Kemudian, ya, kemudian zinc selama 10 hari, ya intinya zinc zat mikro ini berfungsi untuk membantu penyerapan diare, penyembuhan diare serta menjaga agar tetap sehat karena dia membantu mengembalikan epitel saluran cerna ya, perbaikan mukosa saluran cerna gitu ya. Kemudian 2004 WHO dan UNICEF mendatangani kebijakan bersama dalam hal pengobatan diare. Oke, jadi dia diberikan oralit dan zinc selama 10 sampai 14 hari ya. Hal ini didasarkan penelitian selama 1980 sampai 2003 ya. Soalnya kan yang tata laksana sebelumnya 1978. Nah, kemudian ada perubahan pada 2004. Zinc lebih efektif menurunkan angka kematian akibat diare 10 berapa hingga 40% ya tadi. Kemudian manfaat zinc pada anak yang terkena diare ya menggantikan kandungan zinc alami tubuh yang hilang tersebut, kemudian dan mempercepat penyembuhan diare ya. Oke. Ya. Kemudian juga meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, makanya sekarang COVID pun dikasih zinc gitu ya. Kemudian ya efeknya prevalensi diare sebesar 34, nah mengurangi kemudian pneumonia sebesar 26%, diare akut 20%, durasi diare persisten 24%, kegagalan terapinya atau kematian akibat diare persisten sebesar 42%. Nah, jadi intinya bagus lah. Lanjut. Ya, intinya ini zinc meningkatkan sistem imun ya. Zinc juga dibutuhkan sebagai organ tubuh seperti kulit dan mukosa saluran cerna. Nah, intinya dia membantu regenerasi mukosa saluran cerna ya. Ya. Kemudian enzim-enzim dalam tubuh juga bergantung pada zinc ya. Oke, itulah sebabnya mengapa anak yang diberi zinc selama 10 hari berturut-turut berisiko lebih rendah lah intinya nih kayaknya. Berisiko lebih kecil untuk terjadi infeksi, diare, dan pneumonia. Oke. Kemudian, tapi di pneumonia nggak ada zinc ya, lebih diare aja. Oke, hal ini dimaksudkan untuk ketahanan tubuh pada kemungkinan berulangnya diare 2-3 bulan. Ya, jadi dia dikasih 10 hari, walaupun diarenya sudah berhenti, biar meningkatkan imunitasnya agar bisa resisten ya. Maksudnya punya imun sampai 2-3 bulan. Ya, ini tadi ya sudah zinc di puskesmas berupa tablet, kemudian sekarang sudah ada sirup. Oke, bagaimana cara pemberian zinc? Intinya dilarutkan ya dengan air atau ASI, air matang. Oke, lanjut. Ya, next. Ya, ibu akan menghentikan namun bila tidak dianjurkan
Dapatkan dengan cairan oralit bisa namun tidak dianjurkan karena jika dapatkan dengan oralit dikhawatirkan ibu akan menghentikan pemberian zinc jika diarenya berhenti. Oh iya. Jadi tidak disarankan pemberian zincnya di oralit ya. Oke, lanjut. Apakah jumlah oralit bisa dikurangi jika anak sudah minum zinc? Zinc memang akan mempercepat penyembuhan, namun oralit harus tetap diberikan. Nah, karena dia untuk menggantikan cairannya ya. Biasanya diberikan 2 sampai 3 hari seperti dosis yang dianjurkan, sedangkan zinc harus diberikan sesuai dosis yang dianjurkan selama 10 hari. Ya, untuk mencegah kemungkinan berulang 2 sampai 3 bulan ke depan. Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Lanjut aja. Oke. Ya, lanjut. Oke, intinya kenapa zinc harus tetap diberikan sudah tadi ya. Lanjut. Oke, lanjut Bel. Ya, jika anak memuntahkan zinc, apakah perlu zinc lagi? Jadi ya tadi ya, kalau dia muntah dalam setengah jam setelah pemberian zinc, nanti diberikan dengan potongan kecil dan sedikit-sedikit. Oke, lanjut. Ya, next Bel. Mana? Oh, apakah efek samping zinc ya? Efek samping zinc sangat jarang dilaporkan. Kalaupun ada, biasanya hanya muntah ya tadi ya. Jadi kalau misalnya jika digunakan bersama FE disarankan menggunakan zinc beberapa jam sebelum atau sesudahnya ya. Karena sama-sama menyebabkan mual ya, mual muntah. Kemudian apakah anak yang terkena diare perlu diberikan probiotik? Berdasarkan WHO, probiotik mungkin bermanfaat ya, tetapi karena kurangnya bukti jadi tidak tidak jadi rekomendasi utama gitu ya. Jadi bisa saja diberikan probiotik. Tapi probiotik mungkin bermanfaat untuk antibiotik associated diarrhea. Jadi, nah yang lebih dominan probiotik itu pada yang associated diarrhea yang disebabkan oleh Clostridium difficile atau difficile ya, difficile. Kemudian secara statistik probiotik memberikan efek signifikan pada nah itu ya antibiotik associated diarrhea tetapi tidak memberikan efek signifikan pada traveler diarrhea. Kalau traveler diarrhea itu kan disebabkan oleh Giardia lamblia. Ciri khasnya dia berlendir namun tidak berdarah. Oke, jadi tidak jadi standar apa guideline utama ya pemberian probiotik. Oke, lanjut. Kalau diare berdarah tetap nggak? Ya tetap diberikan tapi harus diberikan antibiotik. Ya, lanjut.